Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pagi ini teman-teman saya coba menganalisa market di mata uang Euro USD dengan menggunakan teknik Elliott Wave. Tapi nanti saya coba padukan dengan teknik-teknik yang lain supaya lebih presisi. Ya, sehingga nanti analisa Elliott Wave-nya tidak subjektif, ya, terutama terkait dengan wave-nya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran atau ilmu bagi kita semua, terutama bagi saya. Nah, karena selama ini saya juga udah lama juga saya tidak update eh, YouTube saya ya. Dan kali ini saya coba rutinkan untuk analisa market. Dan pada prinsipnya setiap analisa yang saya lakukan itu bukanlah sinyal market, tetapi sebagai bahan edukasi saja. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah expert di bidang Elliott Wave atau di teknik-teknik yang lain, ya silakan dikombinasi saja. Ya, oke teman-teman, kita langsung cekidot. Oke, baik teman-teman, kita perhatikan di sini, ini adalah time frame monthly. Nanti kita coba explore sampai pada time frame kecil ya. Nah, saya pernah dikasih teman itu eh, salah satu teknik nama itu SMC ya, candle to candle kalau tidak salah ya. Dan itu memang lebih objektif dibandingkan dengan eh, menghitung gelombang tanpa standar. Sebenarnya selama ini juga sebenarnya ada standarnya ya, cuman karena kayaknya sih lebih lebih subjektif gitu. Tapi setelah saya nonton video candle to candle itu jadi lebih lebih terasa objektifnya gitu. Nah, sekarang kita lihat ketika terjadi perubahan tren itu ketika dia mampu break dari sini. Nah, ini kalau di dalam ilmu candle to candle ini jadi inducement-nya. Nah, sehingga nanti tinggal kita lihat di sebelah kiri, tapi ini kan di sebelah kiri ya. Nah, tinggal kita lihat ini market akan sampai di mana. Nah, sekarang kita lihat di sini juga ada ini ya. Nah, terus di sini ada ini ada base ya, karena di sini ada gap. Nah ini ya kalau kita lihat potensinya cukup besar, sehingga ketika ketika terjadi break investment, nah, tinggal kita mencari supply and demand yang ada di bawahnya, dan juga bisa jadi juga di sini banyak peluangnya. Ya. Kalau kita turunkan pada time frame kecil, ya otomatis ini akan menjadi peluang yang cukup signifikan dengan range yang pendek tapi dalam waktu yang pendek juga. Oke, sekarang kita akan menghitung wave-nya. Kalau di apa namanya, kalau di time frame kecil, ini gelombang ini adalah gelombang 4 ya. Ini gelombang 5. Ya, kalau di roadmap ya, kalau di roadmap ini gelombang 5 ya. Nah, di dalam gelombang 1, 2, 3, di dalam gelombang 5 ini ada 5 gelombang di dalamnya. Nah, itu adalah prinsip prinsip dasar daripada Elliott wave. Ya, 5 gelombang di dalam gelombang itu dibentuk oleh satu gelombang di dalam gelombang impulsif dibentuk oleh 5 gelombang. Nah, sekarang kita lihat gelombangnya. Ini gelombang 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah gelombang 5 di dalam gelombang 5. Berarti yang turun ini adalah gelombang besar, yaitu gelombang ABC. Nah, kalau kita menggunakan rumus konsep dari candle to candle, berarti satu wave itu adalah sampainya di sini. Karena di sini kita lihat di sini. Ini dia break. Tetapi tidak ada endorsement yang ada di sini yang di break.
Nah, endorsement yang paling kuat adanya di sini. Ini BOS ya, kalau dalam istilah candle to candle ya. Nah, di sini juga terjadi, tetapi ketika dia naik, nah, dia tidak mampu break salah satu endorsement. Nah, sementara di sini lah endorsement. Nah, ketika sampai di sini pun dia tidak mampu break dari sini. Justru yang mampu break adalah yang ini. Ya. Dan dia mampu break dari uh, akhir dari gelombang 4. Ini menunjukkan trennya itu adalah tren pembalikan arah atau perlawanan market. Berarti gelombang A-nya, saya tulis saja di sini, gelombang A-nya adanya di sini. Ini gelombang A-nya di sini. Nah, ini terjadi break. Nah, berarti gelombang B-nya di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini juga terjadi dia break tuh. Berarti ini gelombang di dalam gelombang. Berarti ini gelombang A, B. Nah, kembali lagi di sini karena ini adalah gelombang A, B, C. Berarti ini adalah gelombang A di dalam gelombang C. Ini gelombang A di dalam gelombang C. Saya pakai hurufnya yang berbeda aja, merah. Ini gelombang A. Nah, ini gelombang B. Gelombang B tapi di dalam gelombang C. Ya, dia mampu break endorsement-nya di sini. Nah, ketika dia naik, tinggal kita lihat pembalikan arahnya di mana. Ya, bisa sampai di sini. Nah, ini kalau ini saya menggunakan base ini berdasarkan ilmu candle to candle ya. Walaupun saya tidak terlalu paham juga, tetapi sedikit banyak ngerti. Nah, di sini teman-teman ini pun juga terjadi break. Nah, ini menunjukkan bahwa ini valid gitu. Ini valid. Sehingga ini menjadi gelombang C. Oke, menjadi gelombang C. Nah, jadi ini udah gelombang ABC. Berarti di sini ada pola market di sini, teman-teman ya. Ada pola market ini. Nah, jadi pola market yang ada di sini bisa jadi pola A, B, C. Ya, sama dengan ini. Kalau kita lihat nanti di dalam gelombang di time frame kecil, ini nah, pasti ada di sini endorsement-nya pasti ada. Nah, sekarang kita fokusnya karena ini adalah gelombang 5, berarti ini gelombang ABC sudah selesai. Berarti otomatis secara roadmap euro ini akan naik. Euro ini akan naik. Karena ini gelombang 1245 ABC, berarti ini gelombang kalau kita lihat di roadmap ini menjadi gelombang 1 yang paling besar, ini gelombang 2 paling besar. Nah, ini gelombang di dalam gelombang yang terjadi di time frame monthly. Nah, nanti kalau kita menghitung di time frame tahunan, ya berarti ini bergelombang 1, ini gelombang 2. Nah, sekarang kita akan fokus ya, bahwa Euro USD ini adalah trennya tren naik. Ya, kita turunkan analisa kita pada time frame weekly. Kita fokus pada pergerakan terakhir karena kita udah ketemu gelombangnya gitu. Kita udah ketemu gelombang. Dan gelombang B tadi ya, ini gelombang C. Nah, ini kalau kita lihat di sini, endorsement-nya di sini. Berarti kita nggak bisa mengatakan ini gelombangnya valid nih. Oh, ini tidak ada endorsement yang membuat dia ini menjadi valid. Nah, bahkan validnya yang kuat itu adanya di sini. Nah, sehingga
gelombang ini valid, di sini tidak ada yang membuatnya valid satupun di sini. Ya. Jadi ini adalah monowave jadinya. Berarti dari gelombang A ke gelombang B, dari gelombang B ke gelombang C ini terjadi monowave. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, gelombang A ke gelombang B ini memang valid nih. Ya, dia break endorsement. Nah, sekarang kita lihat baliknya di sini. Nah, berarti ini juga satu wave, monowave jadinya itu. Karena tidak ada yang membuat ini valid. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Elliott wave tanpa indikator SMC, ini kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Berarti ini gelombang ABC. Nah, ini kalau kita ukur pada time frame kecil, nanti akan kelihatan ini adalah gelombang di dalam gelombang B. Sama dengan ini juga ada gelombang di dalam gelombang B. Tapi kalau dilihat pada time frame besar, ya ini monowave jadinya. Ya, karena analisa yang menggunakan candle to candle itu ya lebih objektif melihat wave-nya. Nah, cuman dalam perhitungan wave-nya memang tidak ada. Dia di esensi itu hanya kalau tidak ada terjadi kevalitan dalam bentuk wave, membentuk wave-nya berarti itu monowave. Nah, sekarang kita lihat dia naik. Naik ke sini, ya kita lihat di sini banyak sekali. Ya, endorsement-nya ini, endorsement-nya, kan? Ya, ini endorsement-nya juga. Berarti ini udah valid. Ini naik satu wave. Berarti ini wave dalam wave. Nah, di mana dia harus balik? Nah, kita lihat di sini ada candle supply-nya di sini. Nah, sejauh mana dia turun? Kalau dia mampu break endorsement ini, nah berarti ini satu wave. Berarti baru kemudian kan dia turun. Nah, sampai di mana dia turunnya? Nah, kita bisa lihat di sini. Dia bisa lihat dia sampai di sini. Atau dia akan berada di gap ini. Nah, ini di gap. Ya, saya sih lebih setuju di gapnya. Ya, saya lebih setuju di sini dia turunnya. Baru kemudian dia naik. Nah, ini uh, analisa secara candle to candle dan saya kombinasi dengan gelombang ini supaya dia kita menghitung gelombangnya lebih presisi aja. Ya, dan ini belum bisa dikatakan. Nah, ini yang harus kita fokuskan pada time frame kecil untuk melihat peluang turunnya. Jadi sebenarnya roadmap-nya sekarang Euro USD ini kalau kita lihat pada time frame weekly dia akan turun. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi analisa ini pada time frame daily. Kita fokus pada pergerakan terakhir ini aja. Kita nggak usah melihat ini, tapi lihat ininya untuk lihat supply and demand-nya aja. Ya, sekarang kita fokus pada time frame terakhir, pada pergerakan terakhir. Oke, nah oke, ini saya hapus saja. Hapus. Ya, ini juga ini saya hapus. Ini saya hapus. Ya, kita yang jelas kita udah ketemu roadmap-nya ya. Oke. Nah, di sini kita juga ada lihat di sini ada teman-teman. Ini ada oke. Ah, endorsement-nya. Oke. Ya sebenarnya kalau kalau kita lihat ini udah break endorsement, bisa aja ya nanti market sampai di sini ya. Tapi kan dia tidak memberikan reaksi. Ya. Nah, ternyata dia memberikan reaksi yang paling atas. Ya. Ini juga sama ada endorsement. Ada candle ada namanya order block ya kalau di SMC itu ada order block. Ya. Ini saya harus biar rapi aja teman-teman. Oke, di sini kita lihat di sini tidak ada eh, gelombang yang valid. Ketika ini naik lalu ini turun, nah dia harusnya break dari sini untuk membentuk satu wave yang valid. Ini juga sama tidak ada. Sehingga gelombang yang naik ini adalah gelombang
di dalam gelombang pada time frame kecil. Nah, kalau kita nanti melihat pada time frame kecil, nanti kan lebih kelihatan. Sehingga kita bisa memanfaatkan momentumnya. Di sini juga sama naiknya. Ketika dia turun, nah ini dia turun di sini. Nah, oke, dia break dari sini. Atau ini dia bisa dia break. Nah, tinggal kita lihat naiknya sampai di mana. Di sinilah kita lihat nanti candlenya. Nah, kalau di uh, ilmu ada lagi satu lagi, dia melihatnya sampai di sini. Nah, ini candle terakhir uh, yang akan dikejar oleh harga. Nah, ini biasanya kalau dulu itu namanya TBST, Trade Bank, Trade Bank Smart Trade. Nah, dulu ya, di tahun 1912. Dulu saya sempat belajar juga. Nah, ini dia akan naik. Ini akan menjadi order terakhir supaya dia kembali naik. Nah, ini valid berarti secara gelombang ini jadi valid. Nah, A, tadi sebagaimana tadi saya bilang B, valid. Baru kemudian C naiknya. Nah, ketika dia turun pun juga sama, sudah valid break dari sini. Nah, ini juga sama, dia break. Berarti gelombang yang turun ini udah gelombang valid. Nah, pertanyaannya nanti adalah ketika harga ini mampu dia break ke atas, keluar dari sini, berarti ini belum valid gelombang turunnya. Nah, ini kan nanti dia akan break dari sini, misalnya, kalau dia break. Nah, ini yang harus kita lihat pada time frame kecil. Hingga analisa kita akan lebih objektif. Kalaupun dia naik, ya, dia akan naik ke, kalau di ilmu, apa namanya, uh, FANSIBIA, nah, bisa aja dia naik di sini. Nah, atau sampai di sini, baru dia akan turun. Nah, ini akan kita fokuskan. Jadi A, B, C. Nah, ini juga sama nih. Apakah ini gelombang 1, 2, 3, atau ABC? Ya. Nah, kalau masih terjadi gelombang ABC seperti ini, misalnya kan kita kembali ke time frame besar, ya, berarti ini belum selesai. Ini gelombang ABC yang naik. Berarti ini misalnya gelombang 1, 2, 3, 4, 5 masih turun. Dan dia bisa saja nanti akan menjemput harga di sini. Nah, berarti bisa jadi nanti market ini masih turun. Jadi baru gelombang C juga bisa sampai di sini. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus melihat gelombang dalam gelombang. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke gelombang sini. Nah, kalau ini gelombang ABC, oke, berarti ini ada gelombang, masih gelombang koreksi. Ya, ya. Ini kan tadi kita gelombang ABC. Ya, A, B, C. Nah, gelombang C-nya ini adalah belum tentu ini 5 gelombang, belum tentu selesai gitu. Karena tidak di sini ada terjadi monowave ya. Monowave yang begitu panjang. Nah, ini naiknya pun juga kita lihat tadi. Nah, ini gelombangnya baru valid di sini kan. Ya, bisa jadi ini ABC baru kemudian akan turun ABC. Atau dia akan turun membentuk 5 gelombang. Nah, sekarang kita akan fokus pada pergerakan terakhir. Kita buka di time frame 4. Oke, kita buka di time frame 4. Nah, sekarang kita fokus di time frame 4 sekarang. Oke, berarti di sini order bloknya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini kan gelombang terakhir. Ya, gelombang 4 tadi ya. Gelombang C. Nah, sekarang kita lihat dia turun ya. Di sini dia turun, gelombang ini valid Pak turunnya dari sini. Di sini aja sudah valid dia. Ya kan? Berarti ini gelombang 1. Nah, yang tadi kan kita tidak kelihatan di time frame 4 daily, kelihatan di time frame kecil. Nah, 1, 2 naik sini.
Nah, kenapa? Dia udah break endorsement, berarti ini udah valid. Oke. Satu, dua. Valid berikutnya kita lihat sini. Oke. Dia turun sampai sini, turun. Tapi ketika dia naik, tidak mampu dia break sini. Turun lagi, tidak ada mampu. Turun lagi, nah baru di sini validnya. Oke. Berarti ini gelombang 3. Oh, jelas Pak. Jadi Elliott wave itu akan lebih presisi menurut saya dengan menggunakan ini. Ya, satu, dua, oke, tiga. Berarti ini akan menjadi gelombang 4. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, ketika dia turun, dia tidak membantu break dari sini. Oke. Nah, ketika dia turun ini, dia mampu sampai ke endorsement-nya di sini. Apa order bloknya ada di situ. Berarti ini dia akan turun. Nah, dia akan kembali lagi turun di sini, teman-teman. Ya, ini yang menjadi arti. Nah, ini yang harus kita lihat peluangnya itu di time frame kecil. Nah, ketika ini naik, karena ini tidak mampu dia break, ya berarti gelombang di dalam gelombang. Nah, di sini dia break, teman-teman. Ya, dia break juga investment berikutnya di sini. Tetapi tidak ada kevalitan yang membuat ini jadi gelombang. Nah, di sini terjadi pada time frame kecil. Nah, ini. Berarti ini valid gelombangnya. Ya, berarti ini gelombang 4-nya di sini, teman-teman. Kalau ini gelombang 1, 2, 3, 4, dan ini gelombang 4-nya di sini. Dan bertepatan dengan order block yang ada di sini. Berarti secara hukum, ini dia turun, teman-teman. Ya. Yang dia kejar di sini ada base di sini. Yang jelas ini sudah valid. Kalau kita lihat ini sudah valid, karena ini sudah break valid. Bisa jadi dia akan menuju endorsement-nya yang di sini. Endorsement-nya. Nah, berarti gelombang ini masih turun. Gelombang impulsif ini masih turun membentuk gelombang 5. Jadi gelombang C yang ada di sini berarti gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat pada time frame kecil, jadi seperti ini. Oke, saya perbesar aja nih, biar enak dilihat. Oke. Saya kasih warna biru aja. Nah, ini 1, oke, 2, 3, 4, 5. Nah, ini teman-teman. Jadi gelombang ABC yang ada di dalam gelombang C ini, dia membentuk flat 3, 3, 5. Atau mungkin di sini ada 5 gelombang atau 5, 3, 5 zigzag. Ya. Ini kalau kita lihat tadi di analisa time frame kecil kan seperti ini. Nah, di sini ada pola market. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada pola market head and shoulder. Nah, lebih presisi teman-teman ternyata menggunakan teknik candle to candle itu dalam analisa wave ini lebih presisi. Makanya saya melihat ini potensi cukup besar. Jadi kita menganalisanya juga lebih objektif, wave-nya lebih objektif, lebih presisi, dan kita kombinasi dengan teknik-teknik yang teman-teman kuasai. Oke, guys, sekarang kita lanjut pada time frame ini tadi H4. Kita lihat di H1. H1 kita fokus pada pergerakan terakhir.
ya kan? Nah, pada pergerakan terakhirnya saya hapus. Dapur, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ya. Di sini udah terjadi break, ya, dari endorsement-nya. Nah, peluangnya adalah di sini ada gap, ya. Ini ada gap. Oke. Ada gap. Bisa jadi nanti eh, ini kita lihat pada time frame kecil, ya. Oke. Di sini juga ada gap, ya. Di sini ada gap. Banyak sekali terjadi gap di sini. Oke, kita lihat yang terdekat aja dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di time frame H1 ini berarti udah break dari investment. Nah, berarti dia akan, karena ini dia udah naik, di sini terjadi ada gap. Ya, juga ada gap di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ini pada time frame kecil supaya kita lihat potensi naiknya sampai di mana. Karena dia udah break investment ini berarti bisa jadi ini adalah gelombang. Oke. Atau masih akan terjadi kenaikan. Kita belum tahu. Atau dia cuma sampai di sini lalu dia turun. Ya, sekarang kita coba lihat di M30. Wah, ini M30. Kalau kita hitung wave-nya 1, 2, 3, 4, 5 ini udah selesai. Ya, udah selesai. Teman-teman juga bisa menggunakan indikator lain melihat ending daripada ini. Tapi karena saya jarang juga menggunakan, biasanya saya menggunakan itu adalah HO, ya, Awesome Oscillator. Oscillator. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini dia dobrik. Nah, kalau kita lihat dia naiknya, ya, bisa jadi nanti sampai di sini, ya, atau mungkin masih akan terjadi kenaikan. Oke, nah ini belum bisa dikatakan wave naik ini valid, ya. Ini belum bisa dinaikkan valid nih. Kalaupun dia mau valid, ya, dia harus break dari sini. Paling tidak berarti dia akan membentuk pola double top, atau peluangnya masih akan terjadi kenaikan. Tapi kalau kita menghitung wave-nya, kita menghitung wave-nya, ini kan gelombang 4 nih, berarti inilah A, ya. Nah, di sini berarti sudah terjadi break, teman-teman. Ya, ini dia break, oke. Ini juga terjadi dia break. Kalau kita turun kepada time frame kecil, nah ini udah potensinya ada jelas, teman-teman. Ini naik, oke. Baik itu yang dia break, berarti ini udah valid, teman-teman. Ya, berarti ini juga udah break valid. Berarti ini udah valid. Nah, tapi persoalannya ketika ini naik, ini nggak mampu break naik, nggak break naik, ini break di sini, ya. Ini break nih, ini valid, ya, teman-teman. Ya. Berarti ini valid sampai ke sini. Nah, ya. Oke, dia turun di sini. Naik nggak ada yang break, naik nggak ada yang break. Nah, sampai di sini dia naik breaknya. Berarti ini kalau kita menghitung, ya, pada pola wave-nya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti ini gelombang 4 ini, ya, karena ini adalah gelombang 3, otomatis yang naik ini adalah harusnya gelombang koreksi ABC, ya. Nah, sekarang kita lihat potensinya, ya, potensi pembentukan wave-nya. Di sini tidak ada naik, ya, oke, ini break, tapi ketika dia turun juga dia tidak mampu break. Nah, sekarang kita coba perbesar. Nah, kan kita harus melihat potensi, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini juga terjadi, teman-teman. Nah, ada dia break di sini. Nah, berarti ini valid. Berarti ini valid, teman-teman. Nah, baru kemudian dia turun ke sini, break. Ini jadi break kuat. Oke, di sini tidak mampu, di sini juga tidak mampu, berarti larinya ke sini. Nah, berarti secara gelombang ini, berarti ini gelombang koreksi A. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan
Ini gelombang A, oke, B, C. Nah, pola yang terbentuk dalam pola gelombang koreksi 4 ini adalah flat. 3, 3, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu lebih presisi dan saya lebih suka dengan analisa ini sebenarnya. Menggunakan CMC ini, tapi tetap saya akan kombinasi pada ilmu detik yang saya kuasai. Nah, sekarang kita akan melihat ini pada time frame kecil, teman-teman, supaya kita lebih presisi lagi. Ini eh, saya hapus semua aja ya. Saya hapus semua dulu, nah, supaya lebih clear. Saya suka tuh yang clear-clearnya, teman-teman. Nah, guys, mana tadi objektif? Oke, nah dia. Nah, kita akan lihat di sini, teman-teman. Dia lebih presisi itu di time frame kecil ini. Oke, sekarang dia udah break, teman-teman. Berarti ini valid tadi kita bilang tadi valid ya. Oke, berarti ini wave-nya ke sini, teman-teman. Oke, satu. Oke. Kalaupun dia mau naik, teman-teman, membentuk gelombang dua, ya, gelombang dua, berarti dia harus naik ke sini. Kenapa? Satu-satunya inducement yang harus dilewati oleh dia adalah ini. Jadi potensi dia naik ke sini saya rasa nggak ada. Ya, nggak kuat dia potensi naik ke situ. Nah, potensi terkuatnya adalah gelombangnya yang turun. Oke, sekarang kita akan lihat gelombang dalam gelombangnya. Ini juga endorsement kuat di sini. Bisa jadi ini 1, 2, 3, 4. Tetapi ini kan nggak kelihatan, teman-teman. Ya. Walaupun dia break dari endorsement tiga-tiganya ini, dan kita lihat potensi di sini, teman-teman, dia naiknya. Jadi ketika dia mampu break endorsement, kita cari di supply atau demand terdekat ini. Ya. Berarti potensi dia naik pun juga akan hanya sampai di sini. Saya coba lihat di time frame kecil. Oh, di time frame kecil. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Ini udah break endorsement. Nah, sekarang kita lihat di time frame kecil, teman-teman. Karena kita tadi harus menghitung gelombangnya ini. Sini dia break, teman-teman. Berarti gelombang naik ini sudah valid. Berarti gelombang ini jadi gelombang satu. Wah, gelombang dua. Oke. Gelombang tiga. Berarti secara perhitungan wave-nya pada time frame kecil, ini udah gelombang satu, dua, tiga. Ya. Nah, sekarang tinggal kita melihat kevalidan daripada gelombang 4-nya. Sekarang kita lihat dia di sini break endorsement-nya. Nah, berarti ini sudah valid, teman-teman. Yang akan terjadi penurunan. Nah, kalau pada time frame besar tadi M15 dia akan akan naik sampai ke sini. Sekarang kita lihat di sini ya, ada gap terjadi di sini. Nah, ini dia. Berarti ini udah gelombang 4 ini. Ya. Sekarang kita lihat di sini dia break. Oke. Ini juga break dari sini. Dia berarti ini udah valid dia turun. Ya. Oh, ini nggak bisa nih. Berarti ini gelombangnya satu A, B, tapi jadi naik berarti C. Oke. Nah, ini dia gelombangnya. Jadi kalau kita menggunakan Elliott wave, jadi ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal gelombang 5 dia mau turun sampai kemana. Ini pun juga break dari sini. Berarti ini gelombang sudah valid dia turun.
Dia mampu sampai sini. Nah, investment terkuatnya di sini. Ini jadi bos. Belum jadi bos. Ini jadi bosnya di sini. Berarti ini peluang harga nih masih akan terjadi kenaikan untuk membentuk gelombang dua. Nah, gelombang duanya ini ada di sini berarti dia harus break dari sini. Berarti potensi harga ini bisa saja naik sampai ke sini. Oh, berarti baru naik gelombang dua. Oke, ini gelombang 4. Ini berarti kita set dulu ininya ya. Oh, dia di M5 itu warnanya apa tadi M5? Oke, yellow. Kita ganti ke hitam. Oke, ini red sudah, ini biru. Oke, udah. Oke, kita kasih ulang aja gambarnya. Oke, satu, dua, oke, tiga, empat. Nah, kalau kita menghitung gelombang turunnya, ini berarti gelombang 5 turun ya. Anggap aja gelombang 5 turun, berarti ini gelombang ABC. Ya. A, B, C. Bisa jadi nanti dia akan naikkan triple top ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Nah, ini juga adalah gelombang ABC di dalam gelombang A. Jadi ini adalah bisa jadi gelombang 5, 3, 5 atau 3, 5, 3. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dia peluang naiknya sampai sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita akan membuat order di sini. Nah, pakai 0,05. Stop lossnya saya pakai di harga sebentar. Oke, kita pakai stop loss di situ. Kita take profitnya ya, di sini aja. Paling mudah ya. Ini kita paling kecilnya aja. Oke. Di 0,9480 stop lossnya di 0,940. Oke, 1,0940 480 ya, 48 ya. Oke, dimodif take profitnya 9188. Oke, 1,091188. Oke. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, kalau memang dia nggak naik berarti di belum rezeki kita. Nah, itu aja prinsipnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya mencoba mengurai analisa ini dengan kombinasi metodenya. Oke, teman-teman. Oke, tadi teman-teman analisa daripada Euro USD. Ya, saya sengaja coba kombinasi dengan SMC karena saya lihat SMC itu lebih subjektif di dalam melihat wave-nya. Terlepas dari uh, yang menguasai teknik SMC atau candle to candle itu paham wave dalam hitungan wave seperti pada umumnya, tapi pada prinsipnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak ilmu SMC itu. Nah, tahu itu juga berkat teman tuh yang ngirim ke saya dan dalam beberapa trading ini saya cukup lumayan menghasilkan. Oke teman-teman demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.